Selamat pagi, Shalom saudara. Saya yakin dan percaya kita semua di tempat ini bangga mempunyai Allah yang luar biasa. Dia bukan hanya bangkit tetapi dia juga naik ke surga untuk kita. Ada amin saudara? Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kembali dari awal. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, mari angkat suara saudara. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memujimu. Mari saudara, kita angkat suara kita bersama-sama. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian,
kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus. Mari kita angkat suara kita, saudara. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena dialah Allah yang luar biasa bagi kehidupan kita. Tanpa dia kita tidak bisa datang di tempat ini, saudara. Tapi karena dia, kita dijauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan oleh kita. Kita angkat pujian dari awal sekali lagi. Haleluya, haleluya. Kita puji dia. Yesus, kau sungguh, katakan Yesus baik. Haleluya. Namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Segala hormat, pujian dan penyembahan dan kemuliaan hanya untuk Engkau ya Tuhan. Engkau bangkit dan naik ke surga. Itu sesuatu yang luar biasa bagi kami. Dan kami ingin mengucap syukur, memberikan pujian dan penyembahan. Kiranya pujian dan penyembahan kami bawakan ini menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan pujian sorak-sorai. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Sekali lagi shalom saudara. Yang di luar saya belum dengar, shalom saudara. Ada sukacita pada pagi hari ini? Kalau ada sukacita saya ingin bertanya pada saudara. Apakah saudara percaya bahwa di tempat ini ada Roh Kudus tercurah? Apakah saudara percaya di sini urapannya yang ajaib ada? Luar biasa. Kalau memang saudara percaya, saya mengajak saudara kita bangkit berdiri, kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita akan memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Bagi
Silakan duduk saudara. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian. Tuhan, aku rindu. Karena saya yakin saudara-saudara di tempat ini rindu kasih Tuhan, rindu belayan Tuhan, dan rindu pertolongan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Nyanyikan dengan sepenuh hati saudara. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Katakan, Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau mengurapi saat ini, Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Tuhan, aku rindu. Katakan, Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Katakan, ku rindu Engkau, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Katakan, ku rindukan Kau, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Katakan bahwa saudara rindu terhadap Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan, Roh-Mu mengurapi, Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sekali lagi, ku rindukan
saat ini, Yesus. Saya persilakan kepada hambanya yang membawakan firman. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami Bapa. Biarlah urapan-Mu terus melekat dalam kehidupan kami. Dalam ruangan ini, setiap hati kami, setiap ucapan kami, setiap perkataan kami, setiap penyembahan kami Bapa. Urapin hamba-Mu, pakai hamba-Mu, jadikan hamba-Mu menjadi berkat bagi jemaat-Mu pada pagi hari ini. Setiap kata-kata yang hamba-Mu keluarkan Tuhan, itu jadikan menjadi rema bagi setiap jemaat-Mu Bapa. Engkau yang beracara, Engkau yang memegang alih, Engkau yang memegang kendali. Hamba-Mu berserta ruangan ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua umat Tuhan yang percaya katakan terima kasih. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Shalom. Belum makan apa masih puasa? Selamat mengucapkan kenaikan Isa Al-Masih. Berarti kita mendapatkan kemenangan, kelepasan. Karena Bapa kita, Tuhan kita yang kita percaya telah naik ke surga. Tapi saya mau mengajak di musim-musim ini, di bulan-bulan ini, tahun ini, kita menghadapi hidup hari-harinya tidak mudah, sangat tidak mudah, berat. Cuma saya mau mengajak kepada kita semua, bagaimana sih cara untuk menghadapi situasi yang kita hadapi saat ini. Makanya kita datang ke gereja bukan hanya cuma datang, tetapi lakukan lebih dari sekedar kebaktian. Untuk dapat terus bertumbuh, kita perlu untuk hidup, menghidupi kerohanian kita.
jasmani dan rohani kita. Saya akan bagikan 3 hal, yaitu untuk dapat terus bertumbuh. Tema ini saya pakai di Pasirian. Dalam 1 bulan ini kami membahas tentang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tetapi saya berikan spesial untuk Jemaat Lumajang. Ini bukan kopian dari Pasirian, tetapi ini saya persiapkan untuk Lumajang. Untuk dapat terus bertumbuh, kita perlu untuk menghidupi. Yaitu saya bagi 3 hal adalah hidup di dalam komunitas. Komunitas itu adalah suatu kebutuhan. Di sini siapa yang punya teman lebih dari 1? Enggak ada. Ada kan? Pasti ada. Kalau enggak ada berarti belum punya komunitas. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Mungkin LCD bisa bekerja sama dengan saya. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Belum dapat ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Orang bilang situasi ini katanya mau kiamat, saya bilang belum. Karena masih banyak yang mau diselamatkan, masih banyak gesekan, masih banyak perselisihan, masih banyak perbedaan. Makanya saya bilang belum. Di Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 itu ada kata saling. Di garis besar adalah kata saling. Di dalam komunitas itu ada kata saling. Saling itu apa? Saling menjaga, saling memperhatikan. Yaitu antara satu sama lain. Di antara suami, istri, anak, cucu, mantu. Antara pegawai dan mandor dan bos. Semuanya harus saling. Kenapa kok dikatakan harus saling? Karena apa? Dikala kita menghadapi kerohanian kita, menghadapi masalah, tantangan, rintangan, godaan, cobaan, kemunduran, atau yang dibilang stagnasi rohani. Stagnasi itu apa, Pak? Enggak bergerak, mandek, enggak aktif. Enggak aktif dalam sel kalau di sini bilang apa? Sel pukat, saya bilang sel pukat. Dalam pelayanan, musik, dalam apapun saja. Stagnasi, mengalami kemunduran, maka Ibrani 10 ayat 24-25 digaris besarin kata saling, yaitu untuk memberikan dukungan. Dukungan apa? Dukungan moral, spiritual, Dengan melalui apa? Doa. Menguatkan dan memberikan penghiburan. Itulah gunanya komunitas. Di sini ada komunitasnya Ibu Jo Bukit Sion. Yang satunya Tali Takung, Itu gunanya.
Komunitas itu untuk perkumpulan itu untuk saling mendukung, saling membangun, saling menghibur, saling menguatkan. Ketika kita menghadapi kemunduran rohani, yaitu mandek, ya, yang saya katakan tadi stagnasi rohani, maka dalam komunitas itu akan ada muncul saling. Dan tidak luput juga di dalam komunitas, kata saling itu ada nggak enaknya juga. Nggak enaknya itu apa? Saling gesek. Bener ya? Nek umpamane ketukan drum sama bass ndak podo, merungut apa ketawa? Ya itu nyadari sendiri dah. WL sama pemain musik ndak sinkron lah. Kalau saya punya ciri di dalam tim musik saya waktu pelayanan, ketika salah satu grup kami ada yang salah, kami saling lihat-lihatan, terus kami ketawa. Ketawa, bukan merengut, ketawa. Supaya apa? Awet muda, tidak cepat keriput. Itulah, di dalam komunitas itu pasti ada gesekan, ada senggol-senggolan. Tapi di situ apa? Hal ini, gesekan ini adalah memberikan pertumbuhan di dalam kehidupan kita, supaya ketika kita menghadapi gesekan, kita enggak gampang apa? Mandek. Enggak gampang ngambul, enggak gampang sakit hati. Karena apa? Kita sudah saling mendukung, saling mengasihi, saling memperingati, saling menghibur. Itu gunanya Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Makanya gunanya komunitas itu tempat di mana kita untuk mengaplikasikan apa yang Tuhan telah taruh di dalam kehidupan kita. Ya. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, ya. Yang telah kita rasakan itu kita dapat bagikan kepada sesama kita. Melalui apa? Komunitas kita. Kok bisa gitu, Pak? Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Ayo sapa cepet-cepetan LCD sama saya. Amsal 27 besi menajamkan besi, orang menajamkan apa? Itulah kenapa di dalam komunitas, di dalam perkumpulan, di dalam gereja, ada gesekan, ada teguran, ada iri. Untuk melatih kerohanian kita supaya bertumbuh. Gak gampang punya perasaan. Yang namanya perasaan ini banyak dialami, dimiliki oleh wanita ini. Titik-titik perasaan, Lah ini. Akhirnya yang jadi apa? Nangis. Itu yang pertama tadi. Untuk dapat bertumbuh, yaitu kita harus punya hidup di dalam komunitas. Yang kedua, dimuridkan secara pribadi. Dimuridkan secara pribadi. Saya mau katakan sebuah kebenaran atau kebenarannya, pemuritan berkuasa atas transformasi kehidupan kita. Ya, kebenaran dan kebenarannya
pemuritan berkuasa atas transformasi itu apa, Pak? Transformasi itu dibagikan. Perubahan, ya. Transformasi itu perubahan. Tergantung dari siapa? Pendeta saudara. Ibu Yudit, Ibu Jo, saya, atau yang lain. Transformasi itu tergantung dari kehidupan kita. Tuhan memberi, kita yang harus melakukan. Bukan Tuhan memberi, terus Tuhan suruh ngelakuin. Enggak. Tuhan memberi, kita lakukan. Setelah kita lakukan, kita harus kembangkan. Itulah yang akan terjadi apa? Suatu pertumbuhan. Mengapa pemuritan begitu penting untuk pertumbuhan rohani kita? Kenapa? Pertama, supaya kita dapat melihat sifat keburukan kita, sifat kedengkian kita, sifat kesombongan kita, untuk sadar yang kita miliki dalam kehidupan kita. Mengapa begitu penting? Ya itu tadi, untuk membantu kita melihat sikap buruk, sikap negatif yang ada di dalam kehidupan kita. Supaya kita sadar, kita tahu bahwa itu harus diperbaiki. Perbaiki melalui apa? Komunitas tadi, yaitu apa? Saling mendukung, saling memperingati, saling membangun. Jadi nek ada sing memperingati, ojo gampang tapi saya mau katakan sebaliknya, yang memperingati ojo kakean comel. Maaf, bahasa saya terlalu kasar. Ibu Jo ketawa. Yang kedua, membantu melakukan komitmen kita. Tujuan kita datang ke gereja ngapain? Kita cari Tuhan ngapain? Kalau kita sudah tahu tujuan kita, maka kita harus komitmen. Tidak komitmen tok, tidak cuma melakukan tok, tetapi harus apa? Bertanggung jawab. Orang banyak mau melakukan tugas tetapi nggak mau tanggung jawab. Podoy kayak zaman sekarang. Enak ngelakoni nggak gelem ngopeni. Nah itu kehidupan bukan di sini, itu di luar sana. Makanya kita perlu adanya pemuritan. Pemuritan itu melalui apa? Enggak cukup di gereja saja, tetapi apa? Di komunitas kita, di tempat pertemuan kita. Di situ kita akan diajar, akan dididik, akan dibimbing, akan didukung. Karena apa? Setiap pemimpin itu tugasnya adalah mengingatkan. Bukan menghakimi, mengingatkan. Kedua, memberikan semangat, memberikan motivasi. Terus apalagi? Mendorong untuk terjadinya suatu perubahan. Gak cuma duduk terus. Dari lahir, masuk gereja, sampai tuwek, duduk terus. Jadi gunanya kita datang ke gereja enggak cuma cari berkat. Ketika kita mendapat berkat, ketika kita mendapat mujizat, kesembuhan, maka itu harus diinterpretasikan, dibagikan, yaitu apa? Saling. Yang ketiga, tempat terjadinya
impartasi kehidupan kita. Impartasi kok apa, Pak? Jok kakean pola apa bahasane. Impartasi itu adalah apa yang ada di dalam hidup kita, itu kita alirkan, kita bagikan, kita lepaskan dengan leluasa. Apa yang mau kita lepaskan? Apa yang kita mau mengalirkan kepada sesama kita? Yaitu apa? Curahan isi hati siapa? Ibu Gembala. Curahan isi hati siapa? Curahan isi hati Tuhan. Semua kok tegang ya, ngelihat saya kayak rileks, santai ya. Katakan kepada kanan kiri, kamu bahagia? Coba 1, 2, 3. Kamu bahagia, amin. Malu-malu kucing ya. Tempat terjadinya impartasi kehidupan kita yaitu mengalir, ya. Kita alirkan dengan leluasa, dengan bebas, tanpa ada protokol, tanpa ada kekangan. Lakukan dengan bebas, dengan leluasa. Isi hati Tuhan. Yang dikeluarkan apa aja? Pola pikir kita, kebiasaan kita, prioritas kita, values, yaitu apa? Nilai-nilai dan banyak hal. Pola pikir apa? Pola pikir kita apa? Yang dulu ngambekan, yang dulu suka marah, yang dulu suka meso. Kita apa? Ubah. Kebiasaan kita, kebiasaan buruk apapun yang ada dalam kehidupan kita, kita lepaskan. Prioritas kita, nilai-nilai dan banyak hal yang lain yang kita harus dimuridkan. Itu gunanya kita ke gereja. Bapak Ibu harus tahu, datang gereja bukan cuma hanya datang, pamer muka, ngasih kolekte, pulang. Kemarin saya bilang, datang ke gereja puji Tuhan, keluar dari gereja, kebun binatang sama serangga keluar dari mulut kita. Nah ini bukan transformasi nih namanya. Pengendapan yang dinamakan diabetes. Ya. Maaf, ucapan saya terlalu kasar. Itulah gunanya sebagai seorang pemimpin. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Belum dapat ya? Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. 19. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jangan ditutup ini. Dikatakan, yang Tuhan telah memerintahkan kepada kita, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Balik 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Saya melihat berapa minggu ini ada training baptisan, ya. Setelah kita mungkin ya itu pasti ngerti ya, baptisan itu apa ya? Dicelup keluar. Pasti paham.
Baptisan itu apa? Ketika kita dicelupin dalam air, masuk dalam air, keluar, apakah masih bau bacem? Enggak, keluar bersih. Kehidupan kita bersih. Badan jasmani kita bersih. Tetapi itu bedanya antara mandi sama dibaptis. Kalau mandi pakai sabun, setelah mandi bau badannya apa? Harum. Tetapi ketika kita dibaptis, kita masuk di dalam air, ternyata kehidupan kita, pemikiran kita, pola pikiran kita, kebiasaan kita, prioritas kita, nilai-nilai kita yang kita pegang, yang kita eman-emani, itu sudah dibuang. Itu gunanya kita dibaptis. Ketika kotoran yang ada di dalam badan kita, hati kita, hidup kita dibersihkan, ditenggelamkan, maka ketika kita keluar, timbullah hidup yang baru. Ketika kita mendapat hidup yang baru, terjadilah Tuhan ngomong apa? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, jadikanlah bangsa muridku dan baptislah. Oke, cukup. Jadi setelah dibaptis harus apa? Halo? Enggak, saya butuh itu sertifikat baptisan karena mau nikah. Saya butuh untuk lamaran pekerjaan. Enggak ya, di sini enggak. Jadi kalau kita telah menerima baptisan, hidup kita diperbarui, maka kita disuruh apa? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang sudah enggak ke gereja lagi, ya. Yang belum ke gereja, belum mengenal Tuhan, itu adalah tugas kita. Jangan kita cuma ngerayain hari ini, hari kenaikan Isa Al-Masih. Kado ada 2, 4, 5. Tapi dipunyain sendiri, nggak mau dibagikan, nggak mau saling. Sing penting awakku aman. Yang ketiga, memuridkan dan menghasilkan murid. Itulah Matius 28 ayat 18 sampai 20. Balik ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala apa? Di sorga dan di... Jadi kita punya kuasa enggak? Halo? Halo? Sing punya kuasa bojo mbek gembala netok. Memuridkan dan menghasilkan murid. Transformasi perubahan rohani berbicara tentang memberikan diri kita, hidup kita. Gak cuma memberi, tapi harus bertanggung jawab. Nyanyi ya, mimpin puji-pujian. Iya. Jadi koordinator ya. Iya saya mau jadi. Tapi tanggung jawabnya awakmu sing nyekel. Ini banyak orang mau diberikan tugas, diberikan kedudukan, diberikan posisi, tetapi tanggung jawabnya enggak mau. Enggak ada di GBS Lumajang, itu adanya di Belanda. Apa yang mau kita berikan kepada Tuhan, kepada rumah Tuhan? Bisa tanya ke Ibu Vivi nanti setelah pulang dari gereja. Ibu Vivi, saya mau bantu dalam terima tamu. Saya mau bantu jadi backup singer. Saya mau bantu di dalam tim musik. Nah,
Itu ketika kita mengalami pertumbuhan, kita mengalami transformasi, perubahan, maka dan ketika kita telah dimuridkan, maka kita harus menghasilkan murid. Kita harus menghasilkan murid. Yang main keyboard menghasilkan pemain keyboard baru, yang main bass menghasilkan pemain bass baru, drum pemain baru, yang khotbah ada yang baru-baru, koordinator baru, penerima tamu baru, pembawa kolektor baru, LCD baru, komputer baru juga gitu ya, biar cepat gitu ya. Biar bisa balapan sama saya cari Alkitab, ayat Alkitab. Semuanya memberikan diri. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, tinggalkan mentalitas konsumen. Ada jangkrik di sini. Tinggalkan mentalitas konsumen. Tahu konsumen? Apa? Maaf, saya harus katakan keras. Tinggalkan mentalitas konsumen. Ojo enak ambek bokonge longgo sampai panas. Saya punya anak didik di Pasirian, cabutan dari Lumajang. Sampai ngomong ke saya, "Kak, kalau saya menjadi batu sandungan, tidak sesuai dengan kriteria kakak, saya mohon maaf." Orang ini katakan itu ke saya. Berarti tahu maksudnya ya. Mau apa? Berhenti. Saya katakan kepada beliau, selagi kamu mau ditendang bukan ditendang gini ya enggak. Mau ditegur, mau diperingati, mau dinasehati, go ahead. Orang ini mengatakan ke saya seperti itu. Oke, Kak, saya akan lakukan. Thanks, maju terus. Ini bukan mentalitas konsumen. Ketika dapat teguran dikit, tak mandek sih. Kayak nosing nom-nom. Tuhan Yesus saja melayani sampai mati. Orang tua saya, kedua orang tua saya, pelayanan sampai meninggal. Luar biasa. Tinggalkan mentalitas konsumen dan ambil mulai sekarang tanggung jawab. Kita harus apa? Memuridkan. Matius 28 ayat 18 sampai 20 tadi saya tidak panjang lebar. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu apa? Kita harus pergi. Pertama. Yang kedua, dibaptis. Dan ketiga, ketika kita dikuduskan, maka kita mendapatkan apa? Harus menjadi apa? Berkat, mengajar, menceritakan cinta kasih Tuhan. Itu yang saya bisa bagikan. 3 hal yang perlu saudara, Bapak, Ibu ingat secara sengaja, yaitu Anda hidup di dalamnya. Harus hidup di dalamnya. Pertama, hidup di dalam komunitas. 2, dimuridkan secara pribadi. Yang ketiga apa? Memuridkan dan menghasilkan murid. Making disciples and transforming lives. Artinya apa, Pak? Melahirkan murid dan mengubah kehidupan. Ya. Ketika kita menjadi murid dan telah dimuridkan, kita harus mengubah kehidupan setiap orang. Ayo, sudahkah kita bergabung sama komunitas kita?
Apa yang bisa kita bantu untuk pelayanan di gereja kita? Apa yang bisa kita sumbangkan untuk memajukan ya kegiatan di dalam gereja? Pilihan ada di Bapak Ibu Saudara ya. Saya undang bagian berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Itulah firman yang hamba-Mu bisa sampaikan. 3 hal yang perlu kami andalkan, kami terapkan, kami taruh di dalam hidup kami, yang harus tinggal di dalam kami, yaitu ajar kami untuk hidup di dalam komunitas kami Bapa, supaya kami dapat saling membantu, menegur, menasehati, membangun, menghibur Tuhan. Dan kedua adalah dimuridkan secara pribadi Bapak. Kami perlu dimuridkan Tuhan. Kami perlu diajar Tuhan. Supaya kami dapat mengerti. Supaya kami dapat tahu. Dapat faham. Untuk kami dapat menghasilkan buah. Bapak, kami yang ada di sini, banyak kami mendengar. Tetapi sedikit untuk menerima. Baik yang banyak maupun sedikit Tuhan, berkat-Mu tetap sama, urapan-Mu tetap sama, jamahan-Mu tetap sama, hadirat-Mu tetap sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Siap dipakai Tuhan. Siap dipakai Tuhan. Siap dipakai Tuhan. Katakan, siap aku Tuhan. Penuhi dengan kuasa-Mu. Amin. Kita telah diberi kuasa. Bukan menjadi orang Kristen yang mundur. Yang tidak bertanggung jawab. Yang tidak setia, tapi harus tinggal di dalam komunitasnya Tuhan. Tetap setia sampai mati. Anda mati untuk Tuhan. Kekekalan disediakan, ya, semua pasti mati. Saya juga akan mati, ya, tapi ada jaminan hidup yang kekal yang Allah sediakan untuk selama-lamanya, asal kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Untuk kita bisa apa? Bertumbuh. Berbuah. Tuhan bilang, kapak telah tersedia. Setiap pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Tinggal saudara mau berbuah atau tidak. Bagaimana hidup kekristenanmu? Sampai hari ini sudah mengeluarkan buah atau mandek? Tunggu Tuhan. Pensiun sih. Tidak. Tuhan mau kekristenan berbuah. Tuhan tidak mau datanglah lihat buahnya. Tidak ada. Sebab itu kalau mau dipakai Tuhan. Minta kuasa itu. Kuasa Roh Kudus. Siapa yang tidak memiliki kuasa itu. Dia bukan milik Kristus. Amin. Tuhan berikan kuasa. Dia naik. Dia akan tempat kekekalan. Tetapi ingat. Saudara. Kita perlu. Kuasa itu melatih kita. Sampai titik akhir. Menerima kekekalan dari Tuhan. Ayo. Ya saya tidak panjang. Kita nyanyi.
dari hati. Seperti pujian tadi, Tuhan, aku siap. Aku siap Engkau pakai. Aku siap melayani apapun terjadi. Oh, banyak tantangan. Ekonomi merosot. Mungkin kita banyak menghadapi kehancuran. Tapi kita tahu bersama Yesus, Dia sanggup memulihkan kita. Amin. Katakan, minta kuasa itu. Kuasa itu sudah diberikan. Tinggal kita mau enggak menghargai kuasa itu. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyi, saya minta WL dan Singa. Nyanyi kornya dari hati. Rindukan Kau hadir di sini saat ini. Semua nyanyi. Tuhan. Ku rindukan Jangan lihat jam. mengurapi Bebaskan roh. saat Minta ini kuasa. Tuhan. Ku rindukan Rindukan Kau hadir di sini mengubah saat ini mengubah Tuhan. supaya kami mau tinggal di komunitas memuridkan menjadi saat berkat. ini Yesus. Sekali lagi. Oh, Rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Kau mengurapi saat ini Yesus. saat ini, Saat ini Yesus. saat ini semua. Saat ini Yesus. Haleluya, ora lamase. Haleluya. Kami siap Engkau pakai. Berikan kuasa itu. Pulihkan kami. Jamah kami. Tanpa kuasa-Mu kami tidak sanggup menjadi murid. Tinggal di dalam komunitas untuk menjadi berkat. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja. Ora lama sinarala. Era lama. Angkat tanganmu. Katakan aku siap dipulihkan. Aku siap diberi kuasa. Urapan turun atasku. Turun atasku. Turun atasku. Turun atasku. Turun atasku. Kuralama. Kuralama. Herman berdoa sebelum saya tutup. Haleluya. Bapak Herman ada hadir? Mari. Kuralamasik. Kiralamasik. Kiralamasiko. Hinaralama. Kiralamayana. Oralamasi. Kuralamapa. Kita papa. Kiralamasi narala. Bapak, Kiralamalama. Engkau di sini. Engkau kasih-Mu hadir. sangat besar buat kami. Hadir di sini. Setiap Engkau hari Engkau hadir. peluk kami.
Engkau bimbing kami saling Engkau langkah memberkati. hidup kami dari hari sehari. Oh, ampuni Kami merasakan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. kami. Engkau telah berikan kuasa-Mu. Ketika masa sukar pun Kuralama kami lewati, Sinai. kami tetap percaya Hiralama Sinai. Engkau akan bawa kami naik, Inaralama terus Siku. naik. Kurala Setiap hari bangkitkan kami mengecap kembali dan melihat akan kebaikan. bangkitkan roh Makasih kami. Bapak, Urapi kami. Dengan kami percaya urapan Tuhan turun atas setiap kami. Kuralama. Engkau melihat Kami ada di dalam rencana dan kehendak-Mu yang ajaib. Engkau pakai setiap kami. Kuralama Siku. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Amin. Hanya nama Yesus yang dimuliakan dan tinggal lewat hidup kami. Kuralama. Berikan kami kerendahan hati. Ya Yesus. Hanya Yesus yang ditinggikan. Amin. Pakai setiap kami mulai dari Ibu Gembala sampai kami jemaat yang awam. Sekolah minggu. Supaya dimanapun kami berada, Dewasa muda. Tua kami muda. boleh Suami istri menjadi berkat dan nama Yesus yang ditinggikan. Dan akan semakin banyak jiwa-jiwa yang datang untuk mencari Yesus. Karena kami tahu waktunya sudah dekat. Engkau akan datang untuk yang kedua kalinya. Terima kasih Bapak, kami percaya berkat-Mu sudah menyertai dan turun atas kami. Demi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak surgawi, Engkau melihat tangan-tangan yang dikedangkan naik. Sebelum kami pulang, kami siap Engkau pakai. Kami siap tinggal di dalam komunitas-Mu. Kami siap menjadi murid anak-anak Tuhan yang setia untuk menjadi berkat. Pergi di mana kami berada untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkat yang daripada Bapa, Putra, Roh Kudus memberkati seluruh jemaat-Mu. Tua, muda, besar, kecil, kaya, sedang, semuanya diberkati dengan kuasa Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi. Kami kuat, mampu, karena kuasa itu menyertai kami. Pakai Indonesia, berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati Presiden dengan seluruh jajarannya, Polri, TNI, semuanya, Gubernur, Wali Kota, Bupati Lumajang, seluruh rakyat, jemaat yang di rumah maupun di sini. Tuhan memberkati kami. Berkat, kasih karunia, kuasa Roh Kudus di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai kami. Yang percaya katakan amin. Saya berikan sedikit ya.